Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, semoga kita di penghujung akhir zaman ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun Effendi Usman ini ya, si murtad yang selalu mencoba untuk masuk ke ajaran Islam. Dia mencoba untuk menggiring opini masuk ke jalur dia, yaitu agama yang dia mau bawa itu sendiri gitu loh. Oke, kita langsung saja menanggapi nantinya apa-apa yang ingin si murtad ini sampaikan. Oke, kita langsung saja go. Lagi dengan saya pada siang hari ini Evangelis Abraham Effendi Usman, dan kita akan membahas tentang dua negara yang sangat enak diperbincangkan. Yang pertama sekali negara Israel, Yerusalem, ataupun bangsa Arab, negara Arab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dua negara ini adalah jauh sekali perbedaannya, di mana dari negara Israel itu lahir para nabi dan rasul, lahir juga juru selamat. Sedangkan dari Arab itu adalah terkenal dengan nama bangsa jahiliyah, orang jahiliyah itu terkenal, dan di situ lahirnya para penyembah berhala. Ada banyak patung di negara Arab. Pusat penyembahan berhala juga ada di negara Arab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa di Arab itu tempat lahirnya para nabi dan rasul, itu omong doang, bohong, mukazib, dusta. Tetapi yang benar adalah dari tanah Israel lah lahirnya para nabi dan rasul. Kalau begitu timbul pertanyaan, Evangelis, apakah Anda bisa membuktikan hal tersebut? Saya siap membuktikan Bapak Ibu. Dan kita akan mengambil referensi pakai ayat Al-Quran. Kalau kita mengambil referensi Alkitab, Bible, nanti mereka, orang-orang saudara kita dari seberang, mereka akan berkata, oh itu adalah fitnah, itu adalah dusta, itu adalah sudah dipalsukan. Makanya setiap video yang saya tampilkan berbicara tentang agama atau iman Kristen maupun Islam, saya selalu mengambil referensi pakai Al-Quran, sehingga mereka tidak berani mengatakan kepada kita bahwa mereka tidak berani menuduh kita macam-macam, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa itu palsu. Seandainya kita mengambil Bible, berani mereka katakan itu palsu. Wajarlah kamu membela bangsa Israel. Kamu katakan bahwa di tanah Israel itu lahir para nabi dan rasul. Sekarang kita melihat di sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 20. Bapak Ibu, surat Al-Maidah ayat 20. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahada minal 'alamin. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Surat Al-Maidah ayat 20. Bunyinya Bapak Ibu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Musa orang Israel, dan Musa berbicara kepada bangsa Israel. Oke, langsung saja saya tanggapin dulu agar tidak melebar kemana-mana.
mengenai Al-Maidah ayat 20 ini, itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam bahwa pada masa Nabi Musa dulu itu Allah menceritakan bahwa adanya keistimewaan bangsa Yahudi atau umat Nabi Musa itu sendiri yang telah diberi Allah kenikmatan-kenikmatan. Banyak sekali yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi ini, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan. Dan ini informasi ini Nabi Muhammad terima dari Al-Qur'an, yaitu Allah sendiri yang menurunkan Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Jadi intinya sebagai pelajaran kepada umat Islam bahwa umat tersebut sebetulnya istimewa, akan tetapi karena dia licik, karena dia berkhianat dan malas membunuh para nabi-nabi di dalam Islam yang disebutkan seperti Nabi Yesaya, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli dan sebagainya, itu bangsa Yahudi bunuh. Jadi dalam hal ini kebejatan atau akhlak yang tidak baik dilakukan oleh bangsa Yahudi itu diceritakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 20 ini. Nah, oleh karena itu si murtad ini mendatangi Al-Maidah ayat 20 ini sama saja dia sebenarnya nggak mengerti bahwa tujuan Allah menurunkan ayat itu menceritakan bahwa umat Nabi Musa yaitu bangsa Israel itu awalnya dulu diberkati, diberi kenikmatan yang ujung-ujungnya berkhianat, mengkhianati Allah dan nabinya, sehingga dia menjadi bangsa yang terkutuk. Bukan bangsa pilihan lagi, bangsa yang terkutuk gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Musa orang Israel, tidak mungkin Musa berbicara kepada bangsa Arab ataupun Mesir. Tapi Musa yang orang Israel, dia berbicara kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Wahai kaumku, kata Ya sudah, ya jelas lah, karena umat Islam dalam posisi ini Nabi Muhammad kan turun setelah abad keberapa gitu loh, abad ke-7. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi wajar. Itu kan Al-Qur'an menceritakan di Al-Qur'an tentang kaum-kaum sebelum Islam itu datang gitu loh. Jadi ya nggak ada korelasinya. Kalau Anda mengatakan bukan kepada bangsa Arab, bukan kepada Arab, ya nggak ada korelasinya. Karena pada saat itu Islam memang belum ada. Berapa puluh abad gitu loh baru Islam itu hadir gitu loh. Kita lanjut. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Musa mengingatkan kepada kaum Israel supaya mereka harus selalu mengingat bahwa Allah mengangkat nabi-nabi dan rasul dari kaummu, dari antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut surat Al-Maidah ayat 20 ini, apakah Israel, Yerusalem itu tanah lahirnya penyembah berhala, lahirnya tempat berhala? Bukan. Israel itu adalah tempat lahirnya para nabi dan rasul. Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang diberikan makanan dari surga langsung oleh Allah, tidak diberikan kepada bangsa manapun. Sekarang kita melihat Arab. Arab itu adalah terkenal dengan sebutan bangsa jahiliyah. Jahil artinya Bapak Ibu bodoh. Jahiliyah, bodoh yang sangat bodoh. Itu arti daripada jahiliyah. Bapak Ibu, kiranya video singkat ini bisa menjawab tuduhan-tuduhan tanpa bukti terhadap kita, di mana tuduhan ini sering dilontarkan oleh para mu'allaf ataupun orang-orang yang tidak memahami sejarah. Mereka hanya baca dengan bahasa Arab, tapi mereka jarang baca arti, apalagi makna yang terkandung di dalam arti itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih Anda sudah menonton penjelasan ini bahwa Arab dan Israel itu tanah
tempat lahirnya para nabi dan rasul, dan juga tempat munculnya atau lahirnya juru selamat dunia, Jesus Christ. Sedangkan Arab itu adalah tempat orang-orang jahiliyah, tempat penyembahan berhala. Semua orang tahu, sejarah membuktikan tempat pusat penyembahan berhala itu ada di Arab. Oke. Nah, dengan di sini dengan Effendi Utsman ini mengatakan bahwa wilayah Arab Saudi itu tempat jahiliyah, penyembahan berhala, semakin menguatkan kenubuatan Nabi Muhammad di dalam Yesaya 42 itu. Anda silahkan cek, bangsa itu akan diramalkan akan hadir dari keturunan Bani Kedar. Bani Kedar ini apabila kita naikkan ke atas itu dari jalur istri Nabi Abraham, yaitu Hajar, yang menurunkan Ismail. Nah, kemudian dari Ismail ini beranak piak menurunkan bangsa Kedar dan Sela. Nah, bangsa Kedar inilah yang diramalkan dalam Yesaya 42 itu akan menghancurkan berhala-berhala. Nah, jadi Anda di sini akan secara tidak langsung Anda mendukung kenubuatan Yesaya Nabi Muhammad di Yesaya 42 itu, yaitu bangsa yang telah dijanjikan yang akan menghancurkan berhala-berhala di wilayah Timur Tengah itu. Dan ini pas sekali karena Nabi Muhammad datang itu tujuannya menghancurkan berhala-berhala itu gitu loh, di Yesaya 42. Silahkan Anda cek. Jadi dengan Anda mendatangi, menyebut, mengotak-ngotakan dalam bahwa zaman jahiliyah Nabi Muhammad itu datang dan menghancurkan para berhala-berhala itu otomatis secara tidak langsung Effendi Utsman ini mendukung kenubuatan Nabi Muhammad di dalam Yesaya tersebut. Siapa itu bangsa Kedar? Silakan Anda cek Kejadian 25 ayat 13. Ya kan? Anda sudah sangat jelas di sini, silakan lihat di Yeremia 49 ayat 28 dan 29, ya kan? Itu bangsa Kedar sudah, yang Nebayot sudah sangat jelas. Di Mazmur 120 ayat 5, silakan Anda cek. Nah, jadi bangsa Kedar ini sudah termaktub juga di dalam Yesaya 42 ayat 11, di mana di Yesaya itu sangat jelas sekali diterangkan siapa itu bangsa Kedar. Jadi kenubuatan Nabi Muhammad di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Yesaya itu semakin menguatkan posisi Nabi Muhammad itu yang menghancurkan berhala. Kedatangan beliau itu menghancurkan berhala, dan ini sesuai dengan kenubuatan di Yesaya 42 bahwa bangsa itu akan turun, akan hadir, nantinya akan datang pemimpin yang menghancurkan berhala. Oke. Terima kasih kepada Abraham Effendi Utsman yang mendatangi, yang mencoba untuk mengkoreksi bahwa Nabi Muhammad itu di zaman jahiliyah itu sangat tepat sekali. Karena apa? Karena di Yesaya itulah kenubuatan Nabi Muhammad itu ada gitu loh. Mari kita simak, kita bahas dari cuplikan dari saudara kita Rabbanian agar Anda mengerti siapa itu bangsa Kedar dan Sela itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Go. Ramalan atau nubuatan kepada Isa atau Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk membuktikannya, mari sama-sama kita kaji Yesaya pasal 42 ini. Pada ayat pertama menjelaskan mengenai nubuatan terhadap sosok rahasia ini yang sangat istimewa. Ayatnya berbunyi, "Inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku." Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku, yaitu hamba Tuhan, dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi, yaitu Tuhan senangi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, ketiga-tiganya, Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bukti lain bahwa Yesaya ini merupakan ramalan terhadap Nabi yang akan datang terbukti pada ayat ke-9 yang berbunyi, "Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan. Aku mau memberitahukan hal-hal yang baru. Sebelum itu terjadi, sudah kukatakan kepadamu." Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak
sedikit memaksa, maka kita akan melompat beberapa ayat berikutnya yang terlihat lebih objektif, yaitu Yesaya 42 ayat ke-11. Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Tuhan. Baiklah penduduk Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung. Ayat ini menunjukkan lokasi di mana Nabi ini akan diutus, yaitu penduduk Kedar dan penduduk Sela. Namun, apa itu penduduk Kedar dan penduduk Sela? Kedar atau Qaidar merupakan anak dari Nabi Ismail bersama dengan Sayyidah. Kedar sendiri dari keturunannya itu kemudian melahirkan suku Kedar dan kemudian melahirkan kerajaan kuno yaitu Kingdom of Kedar. Kedar sendiri merupakan suku yang berada di Jazirah Arab. Menurut Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya dari Umar bin Khattab, bahwasanya bangsa Arab Hijaz, yaitu Madinah dan Mekah, nenek moyang mereka adalah keturunan dari Kedar dan Nabi. Pada tahap ini kita dapat fahami bahwa Nabi yang akan diutus ini, menurut ramalan Yesaya ayat 11 ini, bahwasanya Nabi tersebut akan diutus di daerah Jazirah Arab. Nah, jika kita fikir-fikir, Nabi yang diutus di Jazirah Arab hanyalah Nabi Muhammad SAW. Lalu, siapa penduduk Sela? Ayatnya berbunyi, hendaklah penduduk Sela bersorak-sorai dan berseru di puncak gunung. Penduduk Sela dan puncak gunung. Jika kita searching di internet Gunung Sela atau Sela Mountain, maka kita akan dapat informasi bahwa Sela merupakan gunung yang berada di Saudi Arabia. Al-Hamdani, salah seorang dari pakar sejarah maupun geografi, bila mengatakan bahwa Gunung Sela adalah bagian dari kota Madinah. Dengan begitu kita dapat fahami bahwa penduduk Kedar adalah penduduk dari Jazirah Arab dan penduduk Sela adalah penduduk Madinah. Hal ini 100% mengidentifikasikan bahwa orang yang diutus ini adalah Nabi Muhammad SAW. Namun apakah yang dimaksud dengan hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan juga berseru-seru dari puncak gunung? Ini maknanya adalah Rasulullah SAW disambut oleh penduduk kota Madinah ketika beliau hijrah dari Mekah. Dan penyambutan tersebut diiringi dengan syair yaitu Tala'al Badr. Oke. Nah, kita sudah lihat sendiri ya si Effendi Usman ya, bahwa bangsa Anda mendatangi Al-Qur'an Al-Maidah ayat 20 itu menandakan bahwa bangsa Yahudi itu sebenarnya dia diberi keistimewaan oleh Allah dulu. Akan tetapi setelah dia berkhianat, tidak mengikuti kemauan Nabi Musa alaihissalam, maka dia menjadi orang yang terlaknat dan SK-nya dipindahkan kepada kaum Kedar, kaum Sela, yaitu jalur Nabi Ismail. Mari kita simak kembali apa yang ingin Yesaya ini sampaikan kepada kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya keistimewaan Israel, Yahudi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk bangsa yang berkhianat. Oke. Arab, berbahasa Arab, berpakaian Arab, beradat istiadat bangsa Arab, hanya saja mereka tetap berpegang teguh pada fanatik kebangsaan mereka, yaitu Bani Israel. Pada poin ini, kita meyakini bahwa 100% ayat ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ia diutus untuk negeri Arab, kemudian disambut oleh penduduk Madinah, dan kemudian juga disambut dengan perayaan atau sorak-sorai. Nah, sedangkan Yesus atau Isa alaihissalam, beliau diutus kepada bangsa Bani Israel yang ada di Israel. Hal ini kontradiktif dari ramalan yang terdapat dalam Yesaya ayat 11 ini. Dalam Yesaya ini juga menginformasikan bahwa sosok utusan ini akan membawakan sesuatu yang baru. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-10, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Statement new song atau lagu baru ini mengidentifikasikan bahwa adanya syariat baru, adanya hukum baru yang dibawakan oleh utusan ini. Bahkan kata pujilah Dia, hai seluruh alam ini, hai seluruh bumi ini, mirip dengan ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak membawakan sesuatu syariat apapun yang baru. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Yesus bahkan mematuhi dan mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa, yaitu Taurat. Dia tidak pernah menyanyikan lagu baru, melainkan Nabi Isa menyanyikan lagu yang sama seperti yang dinyanyikan oleh Nabi Musa AS. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawakan syariat baru, yaitu Al-Quran. Dalam Yesaya 42 juga memberi informasikan bahwa Nabi ini memiliki misi universal. Dalam Yesaya ayat 6 menjelaskan, menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa. Apa itu jental? Jental atau goyim dalam bahasa Ibrani menunjukkan sebutan bagi orang non-Yahudi. Dan Nabi Muhammad merupakan satu-satunya Nabi yang diutus untuk semua bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Yesus, karena Yesus diutus khusus untuk Bani Israel. Ini sebagaimana disebutkan dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lebih lanjut lagi, Yesaya ini juga memberikan informasi mengenai kondisi umat yang diutus kepada mereka utusan yang spesial ini. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-16, mereka akan kutuntun dari jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Kata jalan yang tidak mereka kenal ini sangat cocok jika dinisbatkan kepada bangsa Arab. Itu dikarenakan bangsa Arab belum pernah diutus kepada mereka satu orang nabi pun, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Yesus, karena Yesus diutus untuk Bani Israel, yang mana Bani Israel banyak diutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Pada ayat berikutnya lebih spesifik lagi bahwa Nabi ini akan diutus kepada umat yang menyembah berhala, orang yang percaya kepada patung berhala dan mengakuinya sebagai ilah mereka. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka merupakan penyembah berhala. Di antaranya ada Hubal, Manat, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Lagi-lagi hal ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Isa ataupun Yesus. Oke. Nah, ini dalam hal ini mendukung sekali tadi Abraham Effendi Usman, mendukung sekali katanya bangsanya Jahiliyah menyembah berhala. Nah, dalam posisi ini artinya secara tidak langsung Effendi Usman mendukung kenubuatan Nabi Muhammad SAW yang membasmi berhala di Arab itu gitu loh. Kita lanjut. Kan bangsa Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka adalah monoteis yang menyembah satu Tuhan saja. Saya juga menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan. 9 diantaranya terjadi pertempuran dan selebihnya musuh menyerah. Sedangkan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Bahkan menurut tradisi ajaran Kristen, Yesus wafat di tiang salib. Jadi bunyi Yesaya pasal 42 ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini lebih cocok jika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dinisbahkan kepada Yesus atau Isa alaihissalam, terjadi banyak kontradiksi antara fakta, realita, dan juga ramalan yang terdapat dalam ayat ini. Beberapa hal nubuat dalam Yesaya pasal 24 ini yang tidak cocok dengan nisbatan kepada Isa alaihissalam, di antaranya adalah dalam Yesaya ayat 6, bahwasanya sosok utusan ini akan diutus untuk semua bangsa, dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua bangsa, sedangkan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Yesaya pasal 42 ayat ke-10, sosok ini dijelaskan bahwa ia akan membawakan syariat baru. Dan Yesus Kristus sama sekali tidak membawakan syariat baru. Injil hanya sebagai penggenap dari Taurat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawakan syariat baru, yaitu Islam dan Al-Quran. Yesaya pasal 42 ayat 11 bahwa sosok ini akan diutus untuk bangsa Kedar, yaitu bangsa Arab sendiri, dan disambut oleh penduduk Sela, yaitu penduduk Madinah. Sedangkan Isa alaihissalam sendiri atau Yesus Kristus diutus untuk Bani Israel. Yesaya pasal 42 ayat ke-13 menerangkan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior dalam peperangan, dan Nabi Muhammad SAW sering mengikuti peperangan, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengikuti peperangan sama sekali. Yesaya pasal 42 ayat ke-17 menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini akan diutus kepada penduduk yang menyembah berhala. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab menyembah berhala seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, karena bangsa Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka adalah monoteism. Dan jika kita perhatikan Yesaya pasal 42 ini, 100% lebih cocok ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri.
dan sangat kontradiktif apabila ditunjukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mengerti bahwa di luar sana banyak umat Kristiani maupun Kristen yang menyangkal dari realita ini. Dan itu pun saya memaklumi, dan itu terserah pada Anda. Tugas saya hanya menyampaikan kepada Anda. Dan video ini bukan bermaksud untuk memprovokasi, hanya untuk menambah wawasan dan juga menambah keimanan. Bagi Anda Muslim, tentunya video ini mudah-mudahan ya dapat menambah keimanan kita dan dapat menambah keyakinan kita mengenai status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pastikan jangan ada perdebatan dalam kolom komentar, karena tugas kita adalah... Oke, tadi sudah kita simak ya si Effendi Usman ya. Artinya dengan Anda mendatangi Al-Quran Al-Maidah ayat 20 itu dan kemudian mengargumen bahwa bangsa Arab itu jahiliyah dan kaumnya itu menyembah berhala, maka semakin memperkuat kenubuatan Nabi Muhammad itu datang kepada kaum bangsa Arab, yaitu di Yesaya 42 itu sendiri gitu loh. Oke, demikian ini review saya untuk menganalisa video dari Effendi Usman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.